Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami bertiga di sini, dan di video kali ini kami bakal mengajak kalian mau react nih guys. Tapi sebelum kita react video kali ini, kami mau mendoakan teman-teman semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai yang kami katakan di awal tadi, kita mau ngajak kalian mau react nih. Tapi di sini kita ngebahas tentang negara kita dan juga tetangga kita. Oke. Di sini apa judulnya? Malaysia ingin memelayukan bahasa Indonesia. Hah? Apa bisa? Guys, Itu aja. dengan kami yang sudah Memelayukan terbiasa bahasa Dari Indonesia. channel YouTube. channel YouTube Channel. Dunia Scope. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dunia Scope di Jangan lupa, subscribe. guys. Ya, langsung saja kita lihat videonya. Ini dia videonya. Hubungan Indonesia-Malaysia seringkali memanas karena persoalan klaim-mengklaim ataupun perebutan pengaruh sosial budaya. Terlalu sering. Contohnya mengenai bahasa. Kadang makanan. Belum lama ini Malaysia ingin kadang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN yang dibalas oleh pihak Wilayah pemerintah juga. Indonesia dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia lah yang lebih Padahal kita pantas. satu lokasi ya. Tidak sedikit pula orang Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah toh sebenarnya bahasa Melayu, sehingga harus dihitung sebagai bahasa Melayu dalam statistik jumlah penutur bahasa. Nggak salah sih. Kalau bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Iya, itu nggak salah. bahasa ibu. Iya, salah sih. Karena kita pun punya suku Melayu di sini. Yuk, iya. Di video kali ini, Dunia Scoop akan membahas mengenai perdebatan bahasa antara negara Indonesia dan Malaysia. Bahasa Melayu. Sebelum kita mengenal mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, mari kita bahas sedikit tentang bahasa Melayu. Oke. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang dituturkan terutama di Asia Tenggara Maritim. Bahasa ini Melayu menjadi di Asia bahasa Tenggara ya? kebahasaan dan Iya, bahasa Asia resmi di Tenggara. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan menjadi akar dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa kebangsaan di Indonesia. Ya, betul. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan dan keagamaan di Kepulauan Nusantara. Oh, Migrasi kemudian juga turut memperluas pemakaiannya. Selain negara tersebut, bahasa Melayu dituturkan pula di sebagian kecil Filipina, Sri Lanka, dan Thailand Selatan. Sri Lanka. Bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk Pulau Filipina Natuna. bagian Di mana? video kali ini, Ada Dunia juga Scoop yang pakai akan bahasa membahas Melayu. mengenai Iya, perdebatan ada ya. bahasa Di sana juga antara ada. negara Indonesia Ada juga dan Malaysia. aku kira cuma sekedar Malaysia, Singapura, Brunei, Ya, Indonesia. Thailand pun ada bagian selatan. Oh. Untuk Pulau Natal dan Kepulauan Kokos yang Oh. menjadi bagian Australia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita pakai sebagai bahasa persatuan sampai hari ini dikembangkan dari bahasa Melayu klasik yang dahulu banyak dipakai di kerajaan-kerajaan Melayu dan Kesultanan Malaka. Sebelum tahun 1926, masyarakat kita juga menyebut bahasa yang kita pakai sekarang sebagai bahasa Melayu. Iya. Bahkan ejaan Opoitsen sendiri adalah sistem ejaan untuk bahasa Kebodohan Melayu. masyarakat. Nah, mengapa sekarang dinamakan bahasa Indonesia? Itu ada sejarahnya. Berawal dari sebuah forum yang diadakan pada tanggal 2 Mei 1926 yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Oh iya. Pada saat itu terjadi perdebatan Ini dari yang seluruh sengit Indonesia kayaknya antara hadir ya seorang kongres pemuda ini ya. berdarah Minang bernama Muhammad Yamin dengan seorang pemuda berdarah Madura bernama Muhammad Tabrani tentang identitas bahasa persatuan. Muhammad Yamin pada saat itu mengusulkan bahwa bahasa Melayu yang sehari-harinya dipakai sejak lama oleh kalangan bumi putra untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun usulnya ini dibantah dan ditentang oleh Muhammad Tabrani. Menurut Muhammad Tabrani, jika bangsa ini dinamakan Indonesia, ya nama bahasanya haruslah bahasa Indonesia. Oh dari situ. Iya. Tentu saja oleh Muhammad Yamin, Dari bantahan sebuah Muhammad Tabrani ini yang langsung tidak disanggah. disetujui ya. Tidak pernah ada bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Yang dengan cepat dibantah lagi dengan tidak kalah ngotot oleh Muhammad Tabrani.
Kalau belum ada, ya harus dilahirkan di Kongres Pemuda ini. Luar biasa Dan ya. ternyata yang dimaksud oleh Muhammad Bergelut Tabrani juga sebagai nih bahasa tradisi Indonesia, itu ya bahasa Melayu yang kita kenal sebagai Makanya kita harus bahasa tahu persatuan sejarah. sekarang ini, Tapi IQ mereka yakni lebih bahasa tinggi. Melayu yang mendapat banyak pengaruh beberapa bahasa lokal di wilayah Kepulauan Indonesia. Misalnya bahasa Jawa, Minangkabau, Bugis, Makassar, dan lain sebagainya. Serta mendapat pengaruh dari bahasa asing yang disebabkan oleh kontak sejarah dan keterikatan sejarah dengan bahasa lain dari wilayah lainnya. Bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Indonesia inilah yang kemudian diusulkan di Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Sila dia Dan dengan lahir. ini, Indonesia berhasil memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan yang berasal dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Oh, Bahasa serapannya Indonesia juga tergantung siapa memiliki yang kata menjajah serapan kita yang ya. berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab yang membaur menjadi elemen dalam bahasa Indonesia Enggak juga yang sih, terpengaruh bahasa karena Arab ada adanya juga faktor-faktor yang ada, seperti kita aktivitas perdagangan maupun Mana religius kata-kata yang yang telah bisa berlangsung diserap sejak ya. zaman kuno di wilayah Gitu ya. Kepulauan Indonesia. Tergantung perdagangan tadi ya. Bahasa Malaysia. Nama resmi bahasa untuk negara Malaysia bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa Melayu. Sejarahnya, pada era kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, memperkenalkan istilah bahasa Malaysia sebagai nama untuk bahasa kebangsaan Malaysia karena terpengaruh dengan negara tetangga Indonesia. Oh, jadi kalau orangnya Istilah ini kemudian misalnya Inggris diterima bahasanya dan Inggris dipakai gitu ya. secara meluas. Sebenarnya istilah bahasa Indonesia, Malaysia itu tidak Indonesia. Jadi dia disumbangkan maunya oleh Malaysia, Tuanku bahasa Abdul Rahman, Indonesia. tetapi Ikut. timbul secara spontan setelah tragedi 13 Mei 1969. Wow. Hal ini terbukti dalam pemberitaan media massa pada saat tersebut. 13 Mei Pada saat itu ada 1969. semacam persetujuan banyak orang terhadap istilah bahasa Malaysia. Masih Pada tahun perdebatan ya. 1986, istilah bahasa Malaysia diubah menjadi bahasa Melayu. Oh, Perubahan mudah ini mereka, dilakukan lebih selaras mudah dengan mereka apa ya. yang termaktub dalam pasal Idenya. 152 Idenya, maksud idenya, Undang-Undang bukan Dasar bahasanya. Federasi Malaysia, yaitu Lahirnya. bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Pada tahun 2007, terjadi kebingungan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa resmi negara. Apakah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bagaimana yang benar? Masih bingung ya. Bingung. Pada Ada 4 Juni kebingungan di antara mereka sendiri ya. Kabinet Malaysia telah memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat, ingin tapi menyatukan tidak juga. berhasil. Padahal kabinet sudah mengarahkan semua bahasa kementerian, kita bersatu. universitas, Iya, dan pusat jadi pendidikan mereka tinggi maunya ya untuk sama. memberitahu Kayak departemen ngikut serta Indonesia. lembaga terkait untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam surat menyurat, pemberitahuan, dan dokumen. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia jelas mengatakan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu dan bukannya bahasa Malaysia. Ya. Berarti bahasa Melayu Indonesia juga dong. Mereka nggak bisa mengklaim kalau itu milik mereka. Bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Beda dia. Memang bisa dibilang bahasa Indonesia adalah anaknya bahasa Melayu. Jadi silakan saja kalau ada yang mau mengklaim kalau bahasa Indonesia disebut rumpun dari bahasa Melayu. Namun yang jadi masalah adalah dulu Malaysia menyebut istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Malaysia, tetapi sekarang sudah dirubah istilah bahasa negaranya dari bahasa Malaysia ke bahasa Melayu. Itu yang menjadikan Tahun rancu. 80-an ya. Jika muncul pernyataan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, maka Melayu yang mana? Apakah bahasa Melayu secara keseluruhan atau Melayu yang Melayu dimaksud yang mana? adalah Iya. bahasa Malaysia? Nggak dibikin Nggak dibikin. embel-embelnya. Sulit jawabnya. Pada tahun Makanya 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mendapat kritik dari Indonesia karena berhasrat ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dengan memasukkan jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Menteri Nadiem Makarim dengan tegas menolak usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN karena menurutnya bahasa Indonesia lebih layak. Menurut Ya, Wakil Ketua memang Majelis lebih Guru layak Besar karena lebih Nasional dimengerti. MPN,
Jadi Profesor semua Dr. orang bisa Kamarudin ngomongkan M. Said. itu ya. Penggunanya kan Selagi lebih banyak. Malaysia Iya, bersikeras menamakan bahasa native resmi speakernya negara tuh adalah lebih bahasa Melayu dan dipahami. bukannya bahasa Malaysia. Selagi itu pula Indonesia akan menolak. Lagian bahasa Indonesia juga lebih tinggi pengakuan internasionalnya. Dibuktikan dengan dipilihnya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO PBB. Wow, diterima kemarin ya. Iya, beberapa bulan yang lalu. UNESCO, makasih Sudah. UNESCO. Sudah menjadi official language bahasa Official language-nya ya. Jadi nggak ada bisa mengklaim bahasa Indonesia untuk disatukan menjadi bahasa Melayu, nggak bisa. Nggak bisa juga disamakan. Iya ya. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sama, nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun pada dasarnya dia anak si Melayu ini gitu ya kan. Nggak bisa. Ibu dan anak aja udah beda. Udah beda kan. Udah beda. Sebenarnya induknya memang Melayu, tapi setelah tahun 1928 tadi maka disepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu Indonesia, bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Karena waktu kongres itu kayaknya lebih dari beberapa Banyak orang pemuda Indonesia. pemuda dari seluruh Bukan Sumpah Nusantara. Pemuda. Iya, Nusantara ya. Nusantara. Berkumpul di salah satu kongres yang menyatakan bahwa untuk menyatukan kita dalam berkomunikasi memang lebih layak bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia itu diserap dari beberapa bahasa. Bisa saja yang tadi bahasa penjajah ya kan. Tapi berani juga ya, padahal itu Indonesia belum merdeka. Tahun 1928. Ya kan? Berarti kalau dipikir orang Indonesia lu cerdas, perjuangannya luar biasa gitu. Idenya udah brilian, belum lahir Indonesia, belum merdeka Indonesia, udah lahir bahasanya. Bahasa Indonesia udah diciptakan terlebih dahulu sebelum merdeka gitu. Makanya kalau udah sekarang kan udah penyempurnaan kosakata. Sesuai dengan pengucapan, sesuai dengan tulisan ya. Oke. Di setiap tahunnya kan ada perubahan, nambah lagi kosakata bahasa Indonesia gitu. Apalagi kemarin ya ada capres mengatakan kalau jika dia terpilih menjadi presiden, kosakata bahasa Indonesia akan semakin bertambah. Berapa kemarin katanya? Berapa ya, banyak. Kalau nggak salah 250.000 ya. Akan dimasukkan ke dalam KBBI tadi. Bagus ya. Bagus ya, sebenarnya idenya bagus ya untuk pendidikan kita. Jadi bahasa yang kita pakai itu bukan itu saja jadinya ya. Jadi kita lebih tahu seperti yang tadi dia jelaskan tadi. Jadi kita lebih ngerti misalnya ini berasal dari mana, serapan dari mana. Gitu. Jadi akhirnya kita cari sendiri ya. Kita cari di Google ataupun di kamus ini berasal dari bahasa mana gitu. Jadi nambah kosakata bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ada pendapat lain nggak dari kami? Oke, sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama pengen tahu, sama-sama mencintai bahasa kita sendiri tanpa harus memburu-burukan bahasa orang lain. Tapi kalau mereka memulainya, kita harus punya penjelasannya. Oke guys, sekian kita di video kali ini ya. Mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.